وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, biiznillah ta'ala wa bitaufiqih kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis kali ini hadis Abu Hurairah. Sahih enggak? Hadis Abu Hurairah di penghujung bab qada'il hajah, di akhir-akhir bab adab menunaikan hajat. Ya. Hadis nomor 90 di kitab terjemahan. Baik, fadhal, iqra. Cek. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا وللسامعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Bersucilah kalian dari kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan dalam riwayat Al-Hakim, aktsaru adzabil qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing. Dan hadis ini sahih sanadnya. Baik. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dua hadis. Pertama yaitu di hadis 90 diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis ada dua lafaz, versi Ad-Daruqutni dan versi Al-Hakim. Dan versi Ad-Daruqutni ini hadisnya dhaif. Ya, versi Ad-Daruqutni yaitu kalimat istanzihu minal baul fa inna 'ammatal 'adzabi 'ammata 'adzabil qabri min. Hadis ini, yang versi ini sanadnya mursal. Kemudian
versi Al-Hakim yang kedua, yaitu hadis aktsaru azabil qabri minal baul, maka ini sahih. Dengan kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di versi kedua, maka hadis yang pertama yaitu istanzihu minal baul fa inna amatal azabil qabri minhu, maka itu terangkat ke derajat, mungkin ke derajat hasan, kalaupun tidak, namun secara makna sahih. Baik, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, istanzihu minal baul. Istinzah, bersucilah kalian minal baul, dari air kencing. Dan lafal istinzah, perlu kita paham di sini, istinzah diartikan di sini bersuci. Maka tidak dimaksudkan darinya itu cebok. Ya, cebok termasuk istinzah, namun istinzah ini lebih global, lebih umum daripada sebatas cebok. Ya. Istinzah, baik itu ghusl, mencuci, yaitu cebok, atau istinzah juga termasuk izalatul athar. Jadi istinzah ya, bisa bermakna ghusl, yaitu mencuci kemaluan, ya istinja ya. Atau bisa juga bermakna izalatu al-athar. Izalatu al-athar. Apa izalatul athar namanya? Menghilangkan bekas. Dan menghilangkan bekas ini baik di badan, pakaian, atau tempat sholat. Baik di badan, pakaian, atau tempat sholat. Maka hadis ini korelasinya dengan apa? Dengan sholat. Jadi hadis ini silah, sambungan antara masalah taharah dan masalah salat. Ya, Nabi SAW memerintahkan tanazzuh dan istinzah, istanzihu minal baul. Maka perhatikan makna dari istanzihu di sini. Beliau tidak menyebutkan yaitu istanju atau istatibu atau istajmiru, tidak. Karena istinja itu khusus cebok, istitabah cebok, istijmar cebok dengan batu atau semisal. Tapi istinzah mencakup di dalamnya istinja, yaitu mencuci kemaluan, ya, dan mencakup padanya yaitu izalatul athar. Nah, izalatul athar yaitu menghilangkan bekas, cipratan dan semisalnya. Jadi menghilangkan bekas atau cipratan itu bukan istinja namanya. Kalau seseorang misalnya pipis, kencing, kemudian air kencingnya menyiprat kain sarungnya, maka membersihkan atau mencuci dan menghilangkan bekas cipratan di kain sarung itu bukan istinja, melainkan apa? Istinzah. Nah, istinzah apakah termasuk bagian dari taharah? Iya, termasuk bagian dari taharah. Karena taharah secara makna bahasa yaitu an-nazahah. Ya, an-nazahah. Maka istinzah di sini lebih umum. Yang makna istinzah tadi bisa istinja, tapi yang dimaksud di hadis ini lebih umum daripada istinja, yaitu izalatul athar, menghilangkan bekas dari baul, air kencing, atharnya. Baik itu mengenai badan, atau mengenai pakaian, atau mengenai tempat solat. Ya, pahami baik-baik kalau misalnya suatu najis, faedahnya nih, mengenai pakaian, yang mana pakaian itu kemungkinan akan dipakai solat, maka wajib untuk bergegas menghilangkannya. Wajib untuk bergegas menghilangkannya. Adapun jika pakaian itu
terkena najis dan tidak dipakai untuk salat, maka tidak wajib bergegas untuk menghilangkannya. Anak kasih contoh. Ketika seorang anak kecil dia sudah nggak pakai pampers lagi, ya, kemudian dia ngompol, oke, ya pipis di celana gitu. Maka apa hukumnya? Wajib untuk segera membersihkan, mencuci atau membersihkan itu semua untuk celana itu? Maka kita katakan tidak wajib. Karena apa? Karena anak ini tidak salat. Oke? Baik. Sekarang kemudian bukan anak kecilnya yang ngompol, bapaknya misalnya, ya. Atau bukan ngompol deh, udah bapak-bapak masa ngompol. Ya, misalnya pipis terus kecipratan tuh celana dengan air kencing, oke? Maka kemudian dia mengganti celana itu dan menaruhnya di dekat mesin cuci, biar istri yang nyuciin, oke? Pertanyaan anak, apakah wajib istrinya segera mencuci celana tersebut sementara suaminya sudah ganti celana? Tidak. Karena ibrahnya adalah istinzah di sini, ibrahnya untuk apa? Salat. Makanya kaitannya taharah ini dengan salat di sini. Jadi istri ini enggak berdosa dengan mencuci besok misalnya atau lusa, enggak masalah. Karena tidak ada wajib untuk tarakhi atau langsung melakukan istinzah. Karena apa? Karena celana ini tidak segera dipakai untuk salat atau tidak dipakai untuk salat setelah ini. Nanti kan harus cuci dulu. Baik. Kemudian masalah al-makan, makanus shalah. Tempat untuk salat. Tempat yang memang untuk salat dan ya normalnya akan ditunaikan salat pada tempat tersebut, baik tempat tersebut merupakan lantai atau tempat tersebut karpet atau sejadah. Kalau memang akan dipakai salat pada waktunya nanti, maka wajib untuk segera istinzah al-baul min, yaitu dihilangkan istinzah al-makan minal baul, harus dihilangkan atau dibersihkan atau dicuci tempat tersebut dari air kencing itu. Oke? Kecuali kalau misal di karpet ini ya kena air kencing. Ya. Namun kemudian karpetnya dibongkar, dibuka dan dicuci nanti kapan-kapan dan diganti dengan karpet atau sajadah lain. Maka apakah mencuci karpet yang tadi kena kencing itu wajib segera atau tidak? Tidak wajib segera. Oke? Kemudian misal lain. Kasur, ya, spray kasur. Ada bagian yang memang khusus untuk anak kecil, bayi, ya, balita. Qadarullah kemudian balita ini ngompol, ya, di tempat tidurnya dia. Nah, pertanyaan, apakah wajib segera untuk dibersihkan istinzah tempat tidur bayi itu? Wajib enggak? Maksud saya segera, yang anak tanya segera, apakah wajib segera untuk disucikan? Tidak. Ya, melainkan boleh di waktu kapan yang sempat, silakan. Kenapa tidak harus segera? Karena tempat tersebut tidak untuk sholat. Kecuali kalau antum sholat di atasnya, ya aneh gitu loh. Kayak nggak ada bumi lain gitu kan. Ya, makanya kaitannya dengan sholat. Jadi istanzihu minal baul. Ya, bersihkanlah atau bebaskanlah badan, pakaian dan tempat salat kalian dari air kencing. Kemudian ditambahkan oleh Nabi SAW, fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya fa di sini menunjukkan illat. Huruf fa di sini menunjukkan kaus atau sebab diperintahkannya beristinzah dari al-baul. Maka illat yaitu sebab hukum bergantung pada sebab perintah itu dikaitkan dengan keumuman azab kubur atau dia kaitkan dengan azab kubur.
Maka kata Nabi SAW, fa inna ammata, keumuman azab kubur minhu, dari apa? Dari al-baul, air kencing. Apakah air kencing zatnya yang menyebabkan? Enggak, tapi dari segi at-tasahul, bermudah-mudahnya seseorang dalam memperhatikan sisa atau bekas dari kencingnya, dari segi cipratan dan semisalnya. Taib, kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya di riwayat Al-Hakim, aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan, mayoritas, ya, azab kubur itu dari, atau min di sini min sababiyah, ya, min sababiyah. Mayoritas azab kubur disebabkan air kencing. Nah, sebab di sini maksudnya dari segi perbuatan yang berkaitan dengan air kencing. Ya. Bukan air kencingnya secara zat. Karena air kencing tidak bisa berbuat apa-apa. Melainkan di sini sebabnya adalah dari segi tasahul, bermudah-mudahnya seseorang dalam memberikan treatment terhadap cipratan kencingnya. Ya begitu. Faedah dari hadis ini, ikhwan. Pertama, ihtimam atau perhatian Islam terhadap at-taharah. Dan perhatian Islam terhadap kesucian ini termasuk bukti wasatiyah al-Islam, bukti menengahnya Islam. Karena di syariat sebelum Islam, maksudnya sebelum Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, terjadi ifrat dan tafrid, terjadi ghulu dan taksir. Ifrat itu ghulu, tafrid itu taksir. Ifrat itu berlebihan, seperti ghulu, tanattu'. Adapun tafrid itu taksir dan tasahul, bermudah-mudah dan kurang perhatian. Kalau di kalangan orang-orang Yahudi, mereka ini merupakan orang-orang yang menerapkan ifrat dan ghulu dalam taharah. Makanya dihikayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi zaman dulu, entah kalau sekarang ya, itu mereka ketika pakaian mereka terkena dengan najis, maka mereka merasa berkewajiban untuk memotong pakaian itu. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Dan juga ketika kulit mereka terkena najis dan bukan pada tempatnya, kalau misalnya bokong kan emang najis, kemaluan depan zakar ya najis, kena najis ya emang itu tempatnya. Enggak mungkin dipotong, kencing terus dipotong ya repot ya. Dari sunat dipotong lagi gitu. Tapi yaitu terkena cipratan. Maka kalau kulit terkena cipratan dari najis, maka dalam agama Yahudi ketika itu, uruf mereka yaitu kulit tersebut di-cut, dipotong. Itu di kalangan Yahudi zaman dulu. Nah, berbeda sebaliknya dengan kalangan Nasrani. Jadi kalangan Yahudi itu mereka agama hukum. Ya, di Yahudi Bani Israel itu agama hukum. Maka mereka mengenal hukum-hukum fikih, hukum-hukum rajam. Makanya ketika Nabi SAW menguji mereka untuk mendatangkan bukti hukum zina di Taurat mereka, itu ada. Hukum rajam ada, walaupun mereka sembunyikan, gitu loh. Adapun Nasrani, maka mereka itu lebih fokus ke tazkiyatun nufus, suluk, hati, kasih. Makanya mereka sampai sekarang mengklaim agama kasih, ya kan? Nah, maka mereka lebih memperhatikan apa? Hati, gitu kan. Sehingga untuk masalah fiqih dan taharah terutama, itu mereka muqassir, mufarrid, mutasahil, kurang. Antum tanya orang Nasrani, bisa enggak mandi junub? Tanya aja. Enggak tahu mereka. Wallah alam, kayak enggak tahu. Hatta mungkin pendeta mereka, jangankan mandi junub. Junub aja mungkin belum tentu, karena enggak punya bini. Sebagian. Ya. Gimana cara junubnya? Kalaupun junub, gimana cara mandinya? Maka orang-orang Nasrani itu mereka yang kurang sekali dalam masalah fikih dan hukum.
Ya, makanya agama mereka bilang agama kasih. Adapun kalau misalnya orang Yahudi agama hukum, tapi agama Yahudi yang memiliki hukum, mereka nggak mau ikut dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, Nasrani yang agama hati, ya bagi mereka kata mereka nggak mau mereka bertauhid dengan benar, Tuhannya 3. Jadi klaim mereka masing-masing agama hukum, agama kasih, mereka nggak ikut hukum Allah. Dan mereka enggak mengikuti permasalahan qalbu yang memang Allah syariatkan. Yang benar adalah Islam wasat, di tengah-tengah. Enggak se-ekstrim agama orang-orang Yahudi dan tidak semutasahil agama orang-orang Nasrani. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan bahwasanya paling joroknya orang-orang Nasrani. Jorok dari segi apa? Enggak punya tata cara untuk taharah dengan baik. Begitu. Ya. Oke, kalau habis jima mereka enggak mandi junub, enggak mandi junub, ya gitu. Sekarang kalau antum junub terus habis itu enggak mandi junub 2 hari, gimana rasanya? Atau sehari aja enggak mandi junub, pasti enggak enak rasanya, ya enggak enak rasanya. Taib, itu yang pertama. Perhatian Islam terhadap taharah. Yang kedua, ada kalanya suatu dosa besar itu disebabkan hal yang dianggap kecil. Suatu dosa besar itu dari hal yang dianggap kecil atau remeh, seperti al-baul ini. Dan ini juga sesuai dengan spirit hadis Nabi SAW tentang 2 orang yang beliau lewati 2 kuburannya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab bukan dalam hal yang dianggap besar, hal yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Ya. Yaitu yang pertama, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu atau la yastatiru min baulihi. Tidak membersihkan diri, tempat, pakaian, ya, dari kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satu lagi itu berjalan di atas namimah. Suka berjalan karena ingin mengadu domba. Maka kata para salaf, sebagian salaf mengatakan, kita dikabarkan oleh Rasulullah SAW azab kubur dengan 3 sebab. Walaupun sebab azab kubur ada juga yang lainnya, namun yang paling populer ini 3 ini. Selain kekufuran, yaitu al-ghibah, an-namimah, dan adamul istinzah. Yaitu ghibah, adu domba, dan tidak memperhatikan kesucian dari air kencing. Atau al-ghibah, an-namimah, wal baul. Itu kata para salaf, sebagian salaf. Ghibah, adu domba, dan air kencing, itu penyebabnya. Taib. Mudah enggak antum tidak ghibah, ikhwan? Sulit sebenarnya. Kenapa bisa sulit? Karena dibiasakan ghibah. Orang yang biasa ghibah sulit untuk tidak ghibah. Namimah itu derajat di atas level ghibah. Seseorang tidak akan dia namimah, tidak akan dia adu domba, kecuali pasti dia rajin ghibah. Dan seseorang tidak akan ghibah atau tidak akan rajin ghibah kecuali pasti dia rajin berbohong, berdusta. Makanya level pertama sebelum sampai derajat namimah, dan itu paling buruknya, paling pertamanya itu diawali dari apa? Al-fudul. Ya, al-fudul. Apa itu fudul? Mengetahui, mencari tahu, berbicara hal-hal yang di luar kepentingannya, itu fudul. Itu fudul. Antum enggak berkepentingan ngomong kayak gitu loh. Antum enggak berkepentingan tahu itu, fudul. Ya. Atau bahasa kitanya tuh kadang-kadang disebut kepo. Ya, fudul itu sendiri udah buruk gitu. Antum enggak perlu tahu itu, tapi antum pengen tahu. Fudul. Pertama dari situ dulu.
Nah, kemudian fudul ini kan mencakup fudulul ilm, kepo, pengen tahu aja, ya. Fudulul kalam, ya. Semua diomongin. Enggak luput kisahnya dari lisan antum. Semua diomongin. Itu fudulul kalam. Nih dua hal ini, fudulus sama', fudulul ilm dan fudulul kalam, itu melazimkan nanti kedua, nanti bakal menjadi kadzab, tukang bohong. Ya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang menjadi tukang bohong dengan dia menceritakan apapun yang dia dengar. Kebanyakan dengar kabar, dia cerita semuanya itu, ini udah jadi kadzib nih, tukang bohong nih. Nah, kemudian berangkat dari itu dia akan suka ghibah. Dia akan suka ghibah. Orang yang rajin ghibah itu pasti dia kadzab. Siapa yang suka menghibahi orang lain pasti kadzab. Itu pasti. Karena kalau kita nggak jelekin atau bicarakan kejelekan orang lain, belum tentu yang kita bicarakan itu sesuai seluruhnya dengan kenyataan jeleknya orang itu, belum tentu. Bisa jadi pakai perspektif kita, padahal nggak seperti itu aslinya. Kadzab. Ya, jadi orang yang mughtab di sini fa'il, yaitu yang pelaku ghibah, itu rata-rata tukang bohong. Dan ghibah itu makanan lezat. Ya. Ghibah itu makanan lezat. Maka kata sebagian ulama, kata Ibnu Qayyim dalam kitab, Allah ana lupa kitab, apakah itu Uddatus Sabirin atau lainnya, al-kalamu 'anil insan fawakihul lisan. Al-kalamu 'anil insan fawakihul lisan. Ngerti enggak artinya, ikhwan? Ngomongin insan itu adalah fruit untuk lisan. Iya. Al-kalamu 'anil insan fawakihul lisan. Tahu fawakih ya kan? Fakihah, jama' dari fakihah. Buah-buahan, fruit ya. Buah-buahan fawakih itu adalah makanan yang menjadi pelengkap. Baik dimakan sebelum makanan inti atau setelah makan inti. Kita biasanya kalau makan nasi, lauk ya, setelahnya kan kita nyari buah. Nah itu fakihah itu. Buat penyedap, buat pelezat, bukan pelezat, buat penyegar gitu ya. Pencuci mulut gitu. Maka membicarakan orang itu ibarat fawakih untuk lisan. Jadi bikin lidah itu kita enak. Maka orang yang suka ghibah itu biasanya dia membumbui ceritanya. Makanya kadzab. Nah, karena kebiasaan ghibah berarti kan kebiasaan menukil kalam, menukil omongan, menukil ini, maka nanti akan bertransformasi menjadi namam, pengadu domba. Jadi step menuju adu domba itu diawali dari apa? Paling awalnya apa? Kepo. Antum pengen tahu aja tentang orang. Antum pengen itu dari itu. Antum akan lihat sendiri semua. Siapapun dari, terutama perempuan yang suka namimah atau penyimak namimah, itu pasti diawali dari ada apa, ya kan? Makanya namam itu kebanyakan dari kalangan perempuan. Oh, maaf. Kalau laki-laki kadang-kadang bodoh amat karena udah pusing dengan hobinya, gitu kan? Iya. Begitu ya, kawan. Nah, azab kubur umumnya dari air kencing. Dari perbuatan yang berkaitan dengan air kencing. Dan juga dalam hadis lain berkaitan dengan kalam, ghibah, namimah, ya. Taib dan seterusnya. Baik, itu hadis. Dan faedah berikutnya adalah hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Adanya azab kubur sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Maka perkataan Mu'tazilah itu tidak kita ambil karena mereka menyelisihi ijma'. Orang-orang Mu'tazilah, mereka yang disebut ultra rasionalis, mereka mengingkari kenyataan-kenyataan gaib di masa depan atau masa kini atau masa lampau bahkan yang dikhabarkan dalam Al-Quran atau dikhabarkan dalam sunnah Nabi SAW. Dikhabarkan dalam sunnah Nabi, kalau misalnya hadis tersebut tidak mutawatir, melainkan hadis tersebut disebut hadis ahad,
maka bagi Mu'tazilah ini mardud atau tidak diterima atau ditakwil. Dan di antaranya azab kubur, mereka tidak mempercayai adanya azab kubur. Ya. Padahal di Al-Qur'an ada yang semakna dengan itu, kata Allah Azza wa Jalla surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya." Jadi api neraka yu'raduna 'alaiha. Di kubur itu api neraka, penampakan neraka itu ditampakkan. Tapi belum masuk neraka, cuma ditampakkan. Baik pagi atau sore, baik pagi atau siang. Ini menunjukkan di alam barzakh itu juga ada masa pagi, ada masa malam dan semisalnya. Tetapi durasinya Allah lebih tahu. Kita belum pernah merasakannya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adzabil barzakhi fil qubur. Ayat ini menjadi asas yang besar dalam pendalilan ahli sunnah atas adanya azab al-barzakh di alam kubur. Ya, dan itu yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Fadal, iqra. أحسن الله إليكم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami agar bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dengan sanad yang dhaif. Baik. 3 hadis yang akan kita bahas di penghujung adab qada'il hajah ini keseluruhannya dhaif. Keseluruhannya dhaif. Dan konten dalam hadis ini itu juga tetap dipakai oleh banyak dari fuqaha ahli fiqih. Misal di hadis yang kita bahas kali ini yaitu hadis Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Allamana Rasulullah SAW fil khala." Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tentang al-khala, yaitu saat menunaikan hajat. Al-khala di sini maksudnya al-ghaid, yaitu BAB, ketika BAB. An naq'uda 'ala al-yusra wa nansib al-yumna, yaitu agar kita naq'ud, bertumpu, duduk bertumpu di atas kaki kiri, wa nansib al-yumna, dan menegakkan kaki kanan. Antum Hasan ya? Bisa dipraktekin enggak? Coba. Antum mau enggak praktekin? Ridho enggak? Mau praktekin. Dia mau enggak antum praktekin? Mau enggak? Boleh. Ayo, fadhil. Jangan di atas meja. Situ aja, biar lihat. Biar dilihat oleh manusia. Coba. Ya, jadi bertumpu di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada waktu buang hajat. Masa kayak gitu? Itu nanti nah gitu. Nah, kayak pemain bola pas lagi sesi foto perlawanan gitu. Nah, ya ini agak sinian, coba agak lurusin dikit. Ya. Enggak ke sini, kaki kanannya ke sini lagi, sini. Nah, itu kan. Nah, sampai ntar masih 24 menit lagi. Ya, syukran. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Walaupun di sini nansib bisa juga, yaitu kaki kanannya itu menjulur lurus gitu. Tapi susah. Ya. Susah karena kita enggak pernah gitu. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mustadnya. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Karena di dalam sanad hadis ini ada 2 orang yang majhul. Tidak diketahui keadaan periwayatannya atau tidak diketahui orangnya seperti apa.
Jadi keadaannya tidak jelas, sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya. Dan konten hadis ini menunjukkan dianjurkannya nasbur rajulil yumna, yaitu menancapkan atau meluruskan kaki kanan dan bertumpu, tahamul, bertumpu pada kaki kiri ketika menunaikan hajat. Taib. Apakah benar ini jadi sunnah? La, ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Namun kalau misal dari segi kedokteran dan kesehatan, duduk seperti ini berfaedah untuk menunaikan hajat dari segi kesehatan, maka ya hal ini diperbolehkan, tapi bukan sebagai penganjuran secara sunnah, melainkan dari arah atau dari segi ini bermaslahat. Ya, ini bermaslahat. Kalau memang dari segi medis atau kedokteran hal ini bermaslahat, maka lakukan, silahkan, dan bukan kebid'ahan. Namun tidak boleh dianggap sebagai sunnah karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Begitu ya? Baik, lanjut, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Isa bin Yazdad an abihi radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka hendaknya dia mendorong dan mengeluarkan apa yang di dalam kemaluannya 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Beliau bukan sahabat, bukan. An abihi, yaitu Yazdad. Taib, dan hadis ini tidak sahih karena Yazdad itu sendiri bukan sahabat Nabi. Ya, dan ini dari bapaknya yaitu Yazdad berkata, Rasulullah bersabda. Yazdad langsung lompat ke Rasulullah. Maka ini hadis yang disebut hadis mursal. Hadis yang disebut hadis mursal, yaitu riwayat tabi'in langsung ke Rasulullah, dan itu kan enggak pernah bertemu. Maka ini hadis mursal. Ya, hadis mursal tabi'in, ya. Dan hadis ini dhaif. Dan hadis ini dhaif secara sanad dan dhaif secara matan. Sanadnya dhaif, matannya dhaif. Kalau sanadnya tadi udah dijelasin. Mursal karena Yazdad, bapaknya Isa ini, beliau tabi'i, dan jika riwayat tabi'i kepada Rasulullah, maka itu mursal dan dhaif. Dikecualikan jika tabi'i di sini adalah kibar tabi'in dari segi periwayatan. Maka sebagian ulama, enggak semua, sebagian ulama mensahihkan periwayatan mursal kibarut tabi'in. Ya. Taib. Itu dari segi sanad. Dari segi matan, nah kita lihat. Kata Rasulullah SAW menurut hadis ini, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat." Jika kencing seorang dari kalian, maka hendaklah dia mendorong dan mengeluarkan apa yang di dalam kemaluannya 3 kali. Ngerti enggak antum kayak gimana? Nah, idza bala ahadukum di sini bukan pas lagi kencing, yaitu idza in qata'a minal baul. Idza in qata'tum minal baul. Jika kamu selesai kencing, itu maknanya. Idza bala ahadukum di sini maksudnya idza in qata'a ahadukum minal baul, itu maknanya. Oke? Bukan pas lagi kencing. Kalau antum lagi kencing, antum enggak perlu antum urut itu. Faham? Nater. Nah, ini istilah nater. Falyantur. Apa itu nater? Bukan neker. Neker itu kelereng. Nater. Nater dalam bahasa fikih, nater itu adalah mengurut atau masah
mengusap atau mengurut dari asli dzakar ila ra'sihi listikhraji ma baqiya min al-baul. Ana ulangi, natr itu adalah al-mashu min asli dzakar ila ra'sihi listikhraji ma baqiya min al-baul. Jadi natr itu adalah mengusap atau dalk, mengurut pijit dari asli dzakar, dari pangkal dzakar. Bajuri, jangan tidur. Antum siapa namanya? Bajuri. Mas Muk. Dimas. Jimmy, Masya Allah, cakep. Tapi bagus Bajuri. Bajuri nama ulama Mesir. Jimmy Chow. Nama antum siapa? Jimmy Chow. Hah? Jimmy siapa namanya? Ahmad Jimmy. Nofriansyah, Masya Allah. Ada panggilan antum Bajuri nggak mau? Udah bagus ya Jimmy ya, Masya Allah. Natr itu tadi apa? Mengusap atau mengurut dari asli dzakar sampai ke kepala dzakar supaya mengeluarkan apa yang tersisa. La haula kita billah. Ini kalau Dimas ini susah ngejelasinnya. Dimas, maujud Dimas, antum dengerin Dimas. Semoga Allah kembalikan Dimas ke tempat yang benar ya. Biasanya di tempat antum itu Dimas. Gantinya. Mana kakak antum mana? Tuh kakak antum sibuk nyatet tuh. Tuh. Ya, Masya Allah, rajin kakak antum. Natr aslu dzakar di mana ikhwan? Antum salah paham kayaknya. Hah? Aslu dzakar itu ada di dekat dengan halaqatud dubur. Yaitu di dekat dengan lubang dubur. Paham? Misal antum lagi jongkok nih. Atau pipis antum gimana? Antum biasa cara pipis antum gimana? Kan enggak tahu antum pipis apa ngangkat kaki satu atau gimana, enggak tahu nah. Kalau misalnya antum pipis, ya lagi pipis nih. Kan inqita' al-baul. Selesai air kencing udah selesai nih. Kemudian antum berinisiatif supaya sisa air kencing yang ada di saluran baul, majral baul, tempat saluran air kencing di kemaluan antum, supaya keluar semua gitu loh. Maka antum urut dari dekat dengan lubang dubur, bagian bawah itu loh. Paham nggak? Itu kan saluran kencing dari situ. Ya, antum urut gitu sampai juga ke zakarnya diurut supaya keluar gitu loh. Paham nggak? Santai. Susah teman-teman, antum pada nggak paham. Antum aja yang paham. Hasan, antum paham nggak, Pak? Antum baik dari tadi itu. Lagi mikir, tapi paham nggak, Hasan? Insyaallah, masya Allah. Nggak perlu jelaskan kan ya, udah cukup ya. Itu namanya natr. Berangkat dari hadis dhaif ini, banyak dari ulama mazhab yang menganjurkannya. Namun yang sahih ini hadis adalah dhaif secara sanad dan dhaif secara matan juga. Kenapa? Karena dari segi makna dari konten ini, natrul dzakari, yaitu melakukan hal tersebut kepada zakar atau kepada saluran air kencing, itu akan menyebabkan madarat kesehatan. Kebiasaan diurut ya setelah kencing, pertama itu bermadarat bagi kesehatan, kedua bermadarat bagi perasaan. Maksudnya apa? Ini akan menimbulkan was-was dan keraguan. Ketika selesai kencing, maka udah selesai. Nggak usah antum kemudian ngecek sampai ini. Ada beberapa orang yang Allah uji dengan waswasatul baul.
Makanya kalau kencing lama minta ampun. Ya. Antum misalnya antum BAB terus mandi terus ini, orang kencing, dia fulan ke kamar mandi berbarengan sama antum. Antum sempat BAB, sempat mandi, sabunan, sampoan, gosok gigi, selesai masih kencing dia. Masih. Kemudian ditambah lagi dengan riwayat atau dengan anjuran sebagian ulama bertanahnuh atau orang tidak tanahnuh. Nah, itu tuh kayak gitu. Ya. Tanahnuh ini kan tujuannya bukan karena memberitahu orang bahwa saya ada golo di dalam, bukan itu maksudnya. Tapi tujuannya untuk mendorong supaya sisa dari air kencing yang dalam majrul baul itu untuk keluar. Enggak, itu batuk. Enggak gitu, itu batuk. Tanahnuh itu ngeden-ngedenin gitu loh. Iya, sambil yang nggak tahu Indonesianya apa gitu. Ada itu digituin gitu loh. Ngeden. Nah, ditutup bagian bokong kita tekan terus kemudian supaya terdorong gitu loh. Ya. Gitu. Hal ini dianjurkan ulama kalau selesai dari kencing. Supaya apa? Supaya sisa dari ini keluar. Maka yang sahih ini semua bukan anjuran. Kalau untuk natar, hadis dhaif. Kalau untuk tanahnuh dan ngedenin itu tidak ada asar yang sahih dari Nabi SAW. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan untuk natar ini maka bisa menjadi bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa menjadi bid'ah jika antum menganggapnya sebagai sunnah, maka justru itu menjadi bid'ah. Begitu. Hal ini semua baik natar, tanahnuh atau gerakan tadi itu semua jangan lakukan, tapi dikecualikan bagi orang yang ada penyakit. Nah, tapi bukan penyakit was-was. Memang penyakit yang ada di saluran air kencingnya, yang mana enggak semua air kencing keluar darinya, dan dia akan kesulitan kalau enggak dikeluarin semuanya, maka dia keluarin dengan cara ini. Itu silahkan karena hal yang darurat. Oke? Begitu. Jadi kalau sekarang antum punya kebiasaan kayak gitu, lama di kamar mandi dengan mengeluarkan itu, terus melakukan natar dan seterusnya, maka ini hentikan. Ya, banyak orang yang was-was dalam masalah air kencing itu, banyak kayak gitu. Sehingga lama di kamar mandi lama. Orang ini lama kencing doang lama itu. Subhanallah. Kasihan. Ya, belum kemudian cebok, kemudian ngerasa kayak ini dari syaitan. Kecuali kalau anyang-anyangan. Benar enggak namanya anyang-anyangan? Nah, anyang-anyangan ini bukan was-was, emang kerasa sakit, enggak enak. Sehingga dikit-dikit antum ke kamar mandi, antum lakukan nater gitu kan, supaya keluar. Nah itu tuh, keluar setetes doang, gitu kan? Itu ada seperti kalau itu dalam kondisi dikecualikan, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam kondisi normal, antum selesai inqita'ul baul, maka antum tidak dianjurkan untuk meneruskannya dengan nater atau apa, nggak perlu ngeden, nggak harus, ya. Bahkan nggak dianjurkan juga. Dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali, natar ini dianjurkan, ikhwan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya ini. Ya, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Adapun kalau misalnya ada orang yang memang dia kencing, namun dia tidak akan keluar sepenuhnya air kencing itu, kecuali kalau dia gerak-gerakin dulu badannya atau dia jalan dulu sebentar, maka ini hukum yang khusus. Ini orang punya sedikit penyakit, maka dimaklumi. Dan orang yang punya sedikit penyakit ini tidak bisa menjadi penyebab hukum global. Hukumnya buat dia aja. Ya, fadhal, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami mengiringi penggunaan batu dengan air.
diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif, sedangkan asalnya terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya dari hadis Abu Hurairah tanpa menyebut batu. Baik. Hadis ini hadis lagi-lagi disebutkan dhaif. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba. Ini daerah di dekat Madinah dan sekarang masuk ke dalam daerah Madinah. Dan dianjurkan untuk kita menziarahi atau mengunjungi Masjid Quba kalau kita umrah. Ya. Taib, maka mereka berkata, para sahabat berkata, menceritakan atau anna Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba. Dan ahli Quba ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah 108, kalau kita mengacu pada hadis ini, fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya di daerah Quba itu ada beberapa orang yang suka bersuci, dan Allah Ta'ala suka orang-orang yang suka bersuci. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, orang-orang ahli Quba, yang menjadi specialty mereka, kespesialan mereka, kenapa kok Allah sebut tentang mereka di sini dari segi taharah? Maka mereka menjawab, inna nutbi'ul hijarata al-ma'a. Sesungguhnya kami memperturutkan al-hijarah kemudian al-ma'. Ya. Kita memperturutkan setelah pakai batu dan cebok kemudian pakai air. Jadi maf'ul al-awwal ini al-hijarah, maf'ul tsani al-ma'. Ya. Ala kulli hal di sini yang diawali adalah pakai batu dulu, baru kemudian pakai air, bukan dibalik. Ini yang difahami oleh para ulama dari hadis dhaif ini. Oke. Nah, qadarullah ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Apakah karena hadis ini dhaif terus kemudian enggak boleh melakukan ini? Tidak, tetap boleh. Bahkan di sini ada khilafiyah di antara ulama. Atau di sini ada kita katakan bahwa saya menunaikan hajat bisa dengan 3 cara. Imma antum beristinja dengan air saja, satu. Imma antum yang kedua beristinja dengan batu dan semisal saja. Dan atau yang ketiga, antum menjama' antara keduanya. Istinja dengan batu dan semisal plus antum kemudian mengakhirinya dengan air. Taib. Nah, kalau hadis ini kita pakai sebagai acuan, maka kita katakan bahwasanya istinja menjama' dengan batu dan air itu afdal daripada mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Ya. Dan itu juga selain ditinjau dari hadis dhaif ini, ditinjau dari segi logika. Ya, lebih anqa, lebih ahsan. Pakai tisu 3 kali atau lebih, kemudian baru pakai air pada endingnya. Itu kan secara logika lebih anqa, lebih membersihkan, menjernihkan. Dan itu yang disebutkan oleh banyak dari para ulama. Bahwasanya, kata banyak para ulama, bahwasanya menjama' lebih afdal daripada menyendirikan salah satunya. Sebagai dalam kaidah usuliyah, al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Ya. Menggabungkan itu lebih didahulukan, lebih afdal daripada mengunggulkan salah satunya saja. Itu secara kaidah dan secara logika. Dan juga secara athar periwayatan dari hadis dhaif ini. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-afdal, yang lebih afdal adalah apa? Mencukupkan dengan air. Itu lebih afdal daripada menjama' air dan batu. Mungkin antum bertanya, loh kok bisa? Nah, ulama yang lebih mengutamakan, mengafdalkan air saja
daripada menggabungkan keduanya. Ini ulama athari, yaitu mengacu kepada athar, kepada hadis. Kata mereka, ketika yang maknanya ini Anda maknanya dari Anda, ketika suatu amalan ada riwayat sahih tentangnya, maka walaupun itu lebih ringkas, lebih sederhana, lebih afdal daripada amalan yang lebih banyak namun dhaif periwayatannya atau tidak ada asarnya. Faham enggak ikhwan? Ana kasih contoh. Kalau antum pakai logika ikhwan, Anda pernah mendengar fatwa Syekh Abdurrahman Al-Barrak, seorang ulama senior, ulama tua ya di Saudi Arabia. Beliau ulamanya para ulama sekarang gitu loh. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih ablagh dan afdal untuk zikir pagi petang?" Saya mencukupkan mengucapnya sekali sesuai dengan hadis, sesekali aja. Misalnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kan sekali doang kan ya? Dalam hadis. Atau saya mengulang-ulangnya supaya lebih banyak pahalanya. Mana lebih afdal? Maka kata beliau, yang lebih afdal adalah antum kata ucapan itu sekali dah selesai. Daripada antum mengulang-ulanginya. Itu lebih afdal, lebih ablagh. Karena meninjaunya dari segi bukan dari segi banyaknya lafal atau pengulangan, tapi dari segi apa? Ittiba. Sesuai dengan sunnah nabinya gitu loh. Faham gak ikhwan? Iya. Begitu. Nah sekarang kita ada 3 cara. Cukup dengan air. Ada nggak dalilnya? Ada, banyak. Kedua, cukup dengan batu. Ada nggak dalilnya? Ada di antara ketika Nabi SAW, hadis Mughirah bin Syu'bah dan lainnya, Nabi SAW nyuruh sahabat untuk datangkan 3 batu. Kemudian 2 batu dikasih, tapi kemudian satunya rauth. Karena apa? Itu udah pernah kita pelajari kalau nggak salah. Itu hadis siapa? Mughirah bin Syu'bah bukan? Kapan ya kita baca? Pernah kita baca itu. Mal kemarin ya. Mana? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Allah. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya kan? Malah kemudian yang diambil adalah rauth. Dalam riwayat lain itu adalah rauthul himar, tinjaknya keledai ya. Dan Nabi SAW menolaknya karena itu riks. Tapi Nabi SAW apakah di situ menyebut ada air? Enggak. Berarti beliau mencukupkan dengan batu dan semisal. Nah, oke. Maka ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW beristijmar saja dengan batu, tidak dengan air. Berarti istinja dengan air ada dalilnya banyak bahkan. Istinja dengan batu saja juga ada dalilnya. Istinja dengan menjama air dan batu ada dalilnya tapi dhaif. Faham enggak ikhwan di sini maksudnya? Dhaif. Nah, adapun perkataan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sahih dhaif itu jelas dhaif. Sedangkan asalnya faham baik? Asalnya terdapat dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya dari hadis Abu Hurairah tanpa menyebut batu. Ya, tanpa menyebut batu. Ya. Jadi dalam riwayat Tirmidzi, Abu Dawud ada memang hadis ini, tapi riwayat Abu Hurairah bukan Ibnu Abbas. Dan di situ tentang penduduk Quba, ya, tentang penduduk Quba, dan ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, ya, tentang penduduk Quba, fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka berkata Nabi SAW, kanu yastanjuna bil ma, mereka beristinja dengan air saja. Ya, beristinja dengan air saja.
Nah, walaupun kemudian hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ini, ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ini juga didhaifkan oleh sebagian dari ulama. Lagi-lagi didhaifkan. Imam Nawawi mendhaifkannya. Ya. Namun kata para ulama, walaupun ini memang sanadnya dhaif di hadis riwayat Abu Hurairah, namun ada syawahid dan penguatnya. Ada syawahid dan penguatnya akan disyariatkannya beristinja cukup dengan air. Itu banyak sekali. Maka secara makna hadis aslinya ini yaitu Abu Hurairah itu secara makna sahih. Nah, sekarang kenapa disebut munkar? Lihat di footnote 210. Ya, hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW bertanya kepada penduduk Kuba, mereka berbilang, kami mengiringi penggunaan batu dengan air, menjamak keduanya dalam istinja. Kenapa disebut hadis munkar? Hadis munkar itu adalah hadis yang lemah sanad dan matannya bertentangan dengan hadis sahih. Sudah sanadnya lemah, kontennya juga bertentangan dengan hadis sahih. Hadis-hadis sahih rata-rata hanya mencukupkan dengan air saja atau batu saja. Nah, ini beda sendiri, udah dhaif, beda sendiri dengan hadis sahih, maka disebutlah hadisnya Ibnu Abbas ini yang riwayat Bazzar hadis munkar. Adapun hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan hadis munkar disebut hadis ma'ruf. Dalam mustalah hadis ada hadis ma'ruf, ada hadis munkar. Karena lawan munkar itu ma'ruf. Gitu ya. Paham gak ikhwan? Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya. Ada ma'rifah, ada nakirah. Mu'arraf bi al, ada munakkar biduni al dalam nahwu. Gitu. Taib. Maka wallahu alam sekarang para ulama ada yang mengacu pada hadis ini atau mengacu pada logika dan nazar, yaitu logika nazar maksudnya qiyas dan semisalnya, bahwasanya menjamak itu lebih afdal daripada menyendirikan salah satunya. Maka menggabungkan air dan batu itu lebih afdal dalam istinja. Tapi sebagian ulama yang lebih mengacu bahwasanya fiqih ini harus dengan dalil. Karena menjamak antara ini dengan itu, batu dengan air, itu hadisnya munkar, maka kami lebih mengacu bahwasannya mencukupkan dengan air itu lebih afdol daripada menggabungkan air dan batu atau air dan tisu dan air. Paham gak ikhwan? Dan wallahu alam, walaupun secara logika memang dan kenyataan secara kenyataannya gitu ya, air dan batu itu, air dan tisu dan misalnya itu lebih membersihkan. Tetapi kalau kita jadikan istinja sebagai ibadah, maka apa yang lebih afdal? Cukupkan dengan air. Faham ke ikhwan di sini pelajarannya? Ya begitu. Maka apa yang antum lakukan dengan mencukupkan dengan air saja itu lebih afdal. Bahkan boleh jadi mencukupkan dengan tisu saja itu lebih afdal. Dari segi qiyas terhadap asar-asar yang menunjukkan Nabi SAW mencukupkan dengan batu. Kalau dilihat dari apa? Ittiba'nya gitu loh. Namun kalau antum melakukan penjamaan keduanya, antum enggak apa-apa. Fadl. Pakai tisu dulu, kemudian baru pakai air. Silakan. Kenapa putra? Kau antum ketawa gitu, kenapa? Hah? Iya. Gitu kan? Itu urutannya. Tapi kalau antum pakai air dulu, baru pakai tisu, ya walaupun itu terserah antum sih, tapi bukan gitu urutannya. Atau pakai air dulu, terus baru dengan batu. Batu apung lagi. Itu ngotorin akhi antum. Ya gitu. Ya. Jadi 3 cara seperti itu yang paling afdal adalah dengan air, karena lebih banyak dalil yang menunjukkan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita insyaallah ketemu kembali pada pekan depan biidznillah taala. Barakallahu fikum wa fi ulumikum wa ahlikum wa malikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.